Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya pernah mengatakan bahwa polemik nasab habaib ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi polemik nasab ini bukanlah tanggung jawab satu kelompok saja, tidak. Misalkan kelompok Duriyah Wali Songo, tidak. Tapi polemik nasab habaib ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab rakyat Indonesia, tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena doktrin-doktrin yang telah disebarkan oleh habaib ini adalah doktrin-doktrin yang membahayakan hukum syariat Islam dan membahayakan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Oleh karenanya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Lantas, apakah banyak doktrin-doktrin yang telah dilakukan oleh para habaib? Tentu banyak sekali. Oleh karenanya, di sini akan saya sampaikan beberapa, lebih dari 15, lebih dari 20 akan saya sampaikan doktrin-doktrin habaib yang membahayakan hukum syariat Islam dan membahayakan untuk bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Yang pertama, Habib pernah mengatakan bahwa Habib yang bodoh, bahkan gila, itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim atau 70 ulama yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini jelas doktrin yang membahayakan syariat Islam. Karena di dalam syariat Islam tidak pernah mengajarkan semacam itu. Karena di dalam Islam mengajarkan bahwa orang mulia itu bukan karena nasabnya, akan tetapi karena keilmuannya dan ketakwaannya. Yang kedua, mereka para habaib mendoktrinkan bahwa wanita-wanita mereka jika menikah dengan laki-laki yang bukan golongan mereka, maka keperawanannya ini kelak di akhirat harus dikembalikan oleh pria non habaib yang menikahinya. Padahal jelas dalam ajaran Islam, ajaran yang telah disebarkan oleh Nabi, tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu hanya doktrin habaib saja. Yang ketiga, kita tahu bahwa murid-murid dari Habib ini disuruh atau dibiarkan mencium tangannya secara berlebihan. Maksud saya berlebihan
dari yang dianjurkan dalam Islam. Kalau dalam Islam kan kalau kiai, orang tua, ulama, ini kan disunahkan untuk mencium tangan. Tapi ini berlebihan, bahkan sampai berjalan ngesot, ya berjalan ngesot, mencium kaki dari Habib itu. Yang keempat, tidak sedikit para habaib gengsi bersosial di masyarakat umum dan gengsi menjadi makmum sholat dengan orang-orang selain Habib, meskipun musola atau masjid hanya beberapa meter dari kediamannya. Walaupun toh Habib itu bodoh, padahal di dalam hukum Islam, masalah fikih, bahwa yang berhak menjadi imam ini tentu ada kriteria tersendiri. Ada ulama yang mengatakan yang berhak menjadi imam adalah orang yang ahli fikih. Ada yang mengatakan bacaannya bagus. Pro dan kontra masih. Ya. Ini jelas bertentangan dengan hukum Islam. Yang kelima, keturunan Habib meskipun juhala atau kita katakan bodohlah, di momen-momen acara diletakkan tempatnya di atas panggung. Sementara selain keturunan Habib, walaupun sudah tua renta, ini duduk di bawah. Dan ini sudah membudidayakan. Sampai lihat di video-video sholawatan Habib itu. Padahal bangsa kita, bangsa Indonesia, sejak leluhur-leluhur kita mengajarkan untuk menghormati yang lebih tua. Ya. Itu. Ini jelas akan menghancurkan budaya sopan santun yang sudah lestari di bangsa kita tercinta. Kemudian, ya, yang keenam, doktrin Habib atau habaib yang membahayakan syariat Islam dan bangsa Indonesia adalah para habaib meskipun salah tidak boleh dikritik. Siapa yang mengkritiknya dianggap dosa dan terlaknat dan dianggap membenci dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu videonya sudah viral kemana-mana. Bahkan ada yang mengatakan yang mengkritik Habib ini adalah perbuatan seperti iblis. Ya, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Dan bahkan ya, yang masih berhubungan dengan yang keenam, bahkan Habib itu ketika tersandung masalah hukum di dalam pengadilan pun ini masih membawa darah Rasulullah. Ya, ini berbahaya. Yang ketujuh, Habib alim atau Habib bodoh harus lebih dimuliakan dibandingkan dengan yang bukan keturunan Habib, meskipun di situ ulama. Yang kedelapan, orang yang mengkritik, menegur, menasehati para Habib yang congkak dan kurang ajar dikatakan membenci dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan, ya, Bahar Smith, ini kan begitu kalau ngomong, menghina institusi pemerintahan, menghina presiden. Tapi ketika kita kritik
kita dianggap ya membenci dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rizik Syihab melaknat pemerintah, membenci pemerintah, menghina, merendahkan presiden Indonesia. Terus kita kritik dianggap membenci dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doktrin yang berbahaya untuk syariat Islam, berbahaya bagi bangsa Indonesia. Yang kedelapan, yang kesembilan ya. Wanita-wanita keturunan Habib tidak boleh menikah dengan selain golongan Habib. Kalau terpaksa terjadi, maka harus diceraikan, harus dipisahkan. Dan kemarin itu di Pasuruan terbukti ada orang biasa nikah dengan Habibah dan itu dipisahkan. Lah ini loh berbahaya, untuk doktrin yang berbahaya bagi syariat Islam. Islam tidak pernah mengajarkan semacam itu, dan ini jelas doktrin yang akan mengancam keamanan keutuhan rakyat Indonesia. Kemudian yang ke-10, para habaib yang rasis kepada selain habaib dianggap halal, dan doktrin ini mereka ajarkan kepada orang-orang pribumi sehingga tertanam bagi orang-orang pribumi, menjadi budaya mereka turun-menurun sampai saat ini. Ya. Dan jelas kan, banyak habaib yang selalu menggaung-gaungkan saya habaib, kamu bukan. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia adalah sama. Sama. Ini, sama. Kemudian yang ke-11 ya. Doktrin Habib, dan ini sudah tersebar di mana-mana. Doktrin Habib mengajarkan atau Habib ini menzinai istri orang, ya. Ini dengan embel-embel syafaat. Kalau kamu tidak mau, nggak dapat syafaat, ya. Dan kemarin itu kesaksian orang yang biniknya digondol sama Habib yang di channel KBN itu. Ya. Jelas ini akan membahayakan bangsa Indonesia. Ya. Istri orang direbut dengan embel-embel, kamu nanti jelas dapat syafaat, kamu nanti masuk surga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian doktrin selanjutnya yang dilakukan oleh habaib yang akan membahayakan hukum syariat Islam dan bangsa Indonesia adalah sehebat apapun para ulama pribumi atau non habib, mereka para habib itu gengsi menyebut atau mengambil pendapat mereka para ulama pribumi. Begitu juga dalam karya-karya tulis keagamaan mereka, mereka mencantumkan rujukan bersumber dari para ulama non habaib. Jika karena bila sudah terpaksa tidak ada lagi golongan mereka yang dijadikan sebagai rujukan. Kita lihat ya, ngaji-ngajinya habaib itu, kitab-kitabnya pasti dari golongan mereka. Kemudian yang nomor 13, ada habib
yang mendoktrin dirinya di masyarakat ketika berceramah pernah meminum darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas membagongkan. Ya, jelas. Kemudian selanjutnya keberapa wis? Ya, hitung sendiri. Kemudian doktrin Habib, ada Habib yang berceramah mendoktrin masyarakat dirinya lebih dari 33 kali, bahkan 70 kali kok. Ya. Jadi ada Habib yang mengatakan bahwa Habib ada dari luhur mereka dikatakan mi'raj 70 kali. Loh, ini jelas bertentangan dengan hukum syariat Islam. Ya, tidak tidur 33 tidak tidur selama berapa, 1 bulan lebih. Ini jelas akan membahayakan hukum syariat Islam. Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Kemudian doktrin Habib lagi yang disampaikan oleh Hanif itu, Rasulullah itu meridhoi merampok. Ya, merampok. Jadi perampok ini lebih baik, lebih utama daripada mengemis. Itu kata Hanif. Ini jelas bertentangan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian lagi bahwa orang yang tidak mempercayai Habib itu tidak akan sempurna imannya. Seolah-olah menurut mereka rukun iman itu ada 7 tidak 6, sebagaimana yang disampaikan oleh Bahar bin Smith itu kan. Nah, ini jelas doktrin yang membahayakan agama dan bangsa Indonesia, yang mana nantinya masyarakat ini terpengaruh. Sehingga kalau sudah terpengaruh, ketika masyarakat ini menangani masalah hukum, masalah tindak pidana terhadap Habib, ini nantinya mukibinnya ini akan berontak. Oh, itu kan duriah Nabi, jangan dihukum, kan begitu. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Kemudian lagi doktrin Habib, ada Habib mendoktrin di masyarakat bahwa orang pendosa penuh maksiat bisa langsung masuk surga tanpa dihisab karena semasa hidupnya memberi sate gratis kepada Habib tertentu. Ya, ini jelas kan yang berlebih-lebihan supaya mereka ini dihormati. Kemudian doktrin Habib yang lainnya selanjutnya, pokoknya hitung sendiri ya, karena saking banyaknya. Ada Habib yang mendoktrin jemaahnya ketika mengadakan maulidan bahwa dirinya berjumpa Rasulullah di tempat acara tersebut dalam keadaan jaga atau sadar. Ya. Kemudian yang yang selanjutnya entah keberapa, mereka para habaib yang mohon maaf tanda garis tanda kutip gila ini dideklarasikan atau dimasyurkan dia wali masjid. Ini dia wali masjid. Ini kan ya Allah. Salah. Ya, ini jelas doktrin yang membahayakan syariat Islam dan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian gelar Habib mereka jadikan untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syariat Islam dan hukum negara. Misalkan banyak ndawir, malak lah.
merampoklah, merampok, tapi dengan embel-embel embel-embel keturunan Nabi, gelar Habib, gitu loh. Iya, kalau yang dindawir itu cuma 10.000, tidak kaleng-kaleng bos. 10 juta, ada yang cerita kemarin itu, ya, karena abahnya ini mau khol, malah kiai minta sapi 3. Nah, ini kan sangat membahayakan doktrin semacam itu, ya. Dan banyaklah, ya, banyak. Mungkin sahabat-sahabat semuanya bisa menambahkannya. Oleh karenanya, kalau kita katakan, ya mohon maaf, khususnya ini untuk pembela para habaib, kalau dikatakan bahwa doktrin-doktrin para habaib yang membahayakan syariat Islam dan negara ini, sebagian ini Anda tidak update informasi. Banyak sekali, bukan sebagian 1-2, tidak. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Ini loh. Sehingga ayo para sahabat semuanya, masalah polemik nasab habaib ini adalah bukan tanggung jawab satu kelompok, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai rakyat bangsa Indonesia, dan juga tanggung jawab pemerintah bangsa Indonesia sendiri. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan dibiarkan bangsa Indonesia kita diruntuhkan oleh penjajah setelah penjajah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.